Halo, selamat siang anak-anakku yang terkasih. Berkah dalam. Pada hari ini kita akan melanjutkan tentang kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga. Tepat sekali waktunya karena kita mau masuk ke dalam areal pekan suci. Mari kita mencoba menggumulinya dengan sepenuh hati. Kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga. Kompetensi dasarnya kita diharapkan mampu menganalisis makna kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga demi kebahagiaan manusia. Makna makam kosong. Anak-anakku yang terkasih, di dalam kitab suci ada hitungannya diceritakan makam sudah kosong. Nah, sebetulnya apa maknanya? Malah justru ini berkaitan dengan kemarin saya berikan tentang kitab suci yang berbeda tetapi diakui kebenarannya. Kalau kalian lihat tentang makam kosong ini, tentang yang diceritakan oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu ada perbedaan. Kemudian yang betul yang mana? Tapi gereja menganggap semuanya itu benar adanya. Mengapa? Nanti sedikit-sedikit kalian akan mengetahuinya. Oke. Cerita-cerita Yesus tentang kubur atau makam kosong itu tidak membuktikan kebangkitan Yesus. Ya. Jadi buktinya apa kalau Yesus bangkit? Itu makamnya kosong. Nah, gereja nggak berani seperti itu. Karena belum tentu ada makam yang kosong itu makamnya Yesus. Ya, secara ilmiah itu sulit untuk membuktikannya atau memakai itu sebagai dasar. Cerita makam kosong tidak berkata apa-apa tentang bagaimana dan karena apa menjadi kosong. Ya, hanya di Matius kalau nggak salah itu batu terguling, batu penutup makam itu. Tapi tidak terjadi menggulingnya itu digulingkan atau mungkin malaikat atau bagaimana yang mendorong atau bagaimana itu nggak ada cerita itu. Ya. Apakah karena gempa kemudian menjadi kosong hilang semua isinya? Ini nggak ada cerita tentang itu. Jadi kita harus berkesimpulan bahwa makam kosong itu bukanlah bukti dari kebangkitan Yesus, melainkan perandaian. Perandaian di sini maksudnya kalau Yesus sudah bangkit dan naik ke surga, pasti makamnya sudah kosong. Ya, ini hanya perandaian seperti itu. Makam kosong ini mewartakan kebangkitan Kristus yang menjadi misteri keselamatan, misteri penyelamatan dari Allah. Oke, lanjut. Yang kelima, makam kosong juga berarti bahwa jangan mencari Dia, Kristus, yang hidup di antara orang mati. Jadi jangan kamu cari hitungannya Yesus di makamnya digali. Ya. Makam itu terbuka, artinya duka cita dan kegelapan maut sudah diganti oleh sukacita dan terang kebangkitan. Yang ketujuh, bagi orang yang percaya, bagi orang Nasrani, makam kosong ini juga berarti bahwa jenazah Yesus tidak diambil atau dicuri oleh manusia. Karena ada yang mempunyai tuduhan bahwa jenazah Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya sehingga makamnya kosong dan Yesus itu bangkit. Nah, tapi ini tidak mengandaikan seperti itu. Yesus tidak makam kosong ini maksudnya Yesus tidak kembali lagi kepada suatu kehidupan duniawi seperti Lazarus, tetapi kehidupan yang mulia di surga. Maksudnya kalau Lazarus dihidupkan kemudian dia hidup seperti biasa. Kalau Yesus tidak, hidup kembali tetapi dalam alam yang lain, dalam kondisi yang lain, karena sudah dibangkitkan, bukan dihidupkan. Makna penampakan Yesus. Ada 3 unsur pokok dalam penampakan Yesus. Yang pertama prakarsa. Prakarsa itu kehendak. Ya. Atau inisiatif. Oke. Tentang prakarsa ini, inisiatif prakarsa datang dari Yesus sendiri.
Jadi Yesus menampakkan diri atau memperlihatkan diri. Istilah memperlihatkan atau menampakkan diri ini mengandaikan atau menunjukkan sesuatu yang biasanya tidak kelihatan menjadi kelihatan. Penglihatan dari mereka yang melihat Yesus bukanlah penglihatan biasa. Inisiatif datang dari Yesus. Maksudnya kalau Yesus tidak ingin menampakkan, walaupun orang mohon ditampaki oleh Yesus, dia tidak akan mendapatkan penampakan, tidak bisa melihat Yesus. Pengakuan. Yesus dikenal dan diakui sebagai Kristus dan Tuhan. Setelah menampakkan diri, akhirnya Yesus diakui dia adalah Tuhan karena hidup kembali atau bangkit dari kematian. Yesus yang menampakkan diri tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus yang lahir di Nazaret, yang menderita sengsara, yang wafat di salib dan dimakamkan. Ini diakui hidup di dalam kemuliaan. Pengakuan ini terungkap dalam Lukas bab 24 ayat 46. Yesus bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, ini pengakuan orang Nasrani seperti ini. Ya, mengakui setelah Yesus menampakkan diri, kemudian mengakui bahwa Yesus bangkit. Bukan Yesus hilang dari makam. Ya. Unsur yang ketiga, kesaksian. Para rasul menerima tugas dari Tuhan untuk memaklumkan ketuhanan Yesus, memberikan kesaksian. Salah satu hal yang menyolok dari cerita penampakan Yesus adalah para murid yang awalnya tidak tahu dan mengenal bahwa dia adalah Yesus, mereka membutuhkan waktu untuk mengenal Yesus kembali. Jadi nggak langsung, oh ini Yesus. Enggak, tapi ada jedanya. Makna penampakan Yesus. Yang pertama, Yesus memperkenalkan pada para murid dan seluruh gerejanya dengan cara kehadiran yang baru. Yesus hadirnya tidak seperti Yesus yang dulu, tapi Yesus tetap hadir. Yang jelas, nampak Yesus dulu kelihatan hadirnya, sekarang tidak. Yesus mau menunjukkan bahwa dia atau Yesus selalu hadir walau kita tidak melihatnya. Dalam sabda, para murid berjumpa dengan Yesus. Ini yang harus kita upayakan. Dalam sabda, kita membaca kitab suci, kita berjumpa dengan Yesus. Di sana ada pepatah nasihat Yesus, itu langsung dari Yesus sendiri. Itu sebagai orang berkeyakinan. Lanjut lagi, melalui tanda memecah-mecah roti, para murid akhirnya mengenal Yesus. Tanda ini oleh gereja diwujudkan dalam sakramen Ekaristi. Maksudnya dengan memecah-mecah roti seperti pada peristiwa yang kita rayakan dalam Kamis Putih, itu kita diarahkan mengenal, oh ini Yesus. Maka setelah itu kemudian setelah konsekrasi, kemudian ditampilkan hostinya, darahnya atau anggurnya, ya kemudian berdoa. Ada yang ya Yesus dan Tuhan dan Allahku, ada ya macam-macam doanya itu. Intinya mewujudkan bahwa kita mengakui itu adalah Yesus. Melalui Roh Kudusnya, Yesus hadir di tengah para muridnya. Melalui jabatan kegembalaan Petrus dan melalui kuasa apostolik atau kerasulan, Yesus tetap hadir di tengah-tengah umatnya. Petrus yang kemudian digantikan oleh Paus, pengganti Petrus itu. Itu menandakan bahwa Yesus masih menyertai umatnya, menyertai kita. Tidak setiap orang dapat mengalami kehadiran Yesus. Sebab untuk mengenal dan mengakui kehadiran Yesus diperlukan iman, keyakinan. Orang yang tidak bersedia untuk percaya tidak akan pernah mengenal Yesus, sekalipun mendapat penampakan dari Yesus. Itulah sebabnya Yesus tidak pernah menampakkan diri pada kaum Farisi, pada Pilatus, pada Kayafas, Herodes, para imam, atau kepada seluruh rakyat. Hanya orang-orang yang tertentu yang akan mengakui Yesus. Yesus tidak menampakkan dirinya kepada kaum elit di Yerusalem agar kebangkitannya menjadi berita besar.
Yesus hanya menampakkan diri kepada orang-orang kecil yang percaya dan mencintai Yesus. Yesus tidak menampakkan diri dalam situasi dan upacara yang meriah, tapi dalam keseharian para muridnya. Waktu mereka makan, waktu bepergian atau bekerja. Tidak pada waktu ada pentas seni, atau mungkin ada pertunjukan apa, pasar malam dan lain-lain. Enggak seperti itu. Mana kebangkitan Yesus bagi iman Kristiani sekarang? Satu, Yesus sungguh telah bangkit. Dalam 1 Korintus bab 15 ayat 3-8, Paulus bermaksud membuktikan bahwa Yesus sungguh telah bangkit. Paulus mau mengemukakan bukti historis yang meyakinkan. Di sana ditunjukkan Yesus sudah menampakkan pada ABCD. Kata kebangkitan atau bangkit. Orang Kristen memakai kata kebangkitan atau bangkit untuk mengungkapkan bahwa Yesus benar-benar mati dan dikubur. Tetapi para murid mengalami bahwa Yesus masih aktif hadir dan berpengaruh di dunia ini. Kesimpulannya adalah bahwa Yesus yang tadinya mati kini hidup. Jadi, hitungannya para murid ini percaya bahwa Yesus yang kemarin mati, Yesus Yerusalem menderita sekarang mati, sekarang hidup, hadir di antara mereka. Maka berarti Yesus yang mati itu sekarang hidup lagi. Itulah kebangkitan. Makna kebangkitan Yesus bagi iman kita. Yang pertama, kebangkitan Yesus mengesahkan dan melegitimasi apa yang telah dilakukan dan diajarkannya. Jadi semua yang telah diajarkan, hukum cinta kasih dan lain-lain, itu sah karena Yesus bangkit. Kalau Yesus bangkit karena dia adalah Tuhan. Kebangkitan menegaskan kealahan Yesus. Ini menegaskan bahwa Yesus benar-benar Tuhan atau benar-benar Allah. Rahasia Paskah mempunyai dua sisi. Yang pertama, dengan kematiannya Yesus membebaskan kita dari dosa. Dan dengan kebangkitannya Yesus membuka pintu masuk menuju kehidupan baru yang tidak sama dengan kehidupan sekarang. Kebangkitan Yesus adalah dasar utama kebangkitan kita yang akan datang. Karena Yesus bangkit, kita nanti pasti ikut bangkit. Makna kenaikan Yesus ke surga. Gambaran dari langkah masuk yang definitif atau yang terakhir final dari kodrat manusiawi Yesus ke dalam kemuliaan Allah di surga, dari mana Yesus akan datang kembali, tapi untuk sementara tersembunyi bagi pandangan manusia. Itu dalam Kolose bab 3 ayat 3. Yesus mendahului kita masuk ke dalam kemuliaan agar kita penuh pengharapan sekaligus akan hidup bersama Yesus selama-lamanya. Karena Yesus telah masuk surga, maka tiada henti-hentinya bertindak sebagai perantara yang senantiasa mencurahkan Roh Kudus-Nya. Makna kebangkitan Yesus bagi perjuangan kita. Yang pertama, kita menerima Allah sebagai Raja kekuatan dan backing. Kita diajak beriman kepada Allah seperti Yesus. Selalu bersandar, selalu mengandalkan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kita mencintai sesama tanpa batas-batas. Kita dipanggil untuk mencintai sesama tanpa batas. Batas daerah, suku, keturunan, golongan, agama, dan lain-lain. Kita berjuang demi pemerdekaan manusia.